Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Raffi Putri Sanwatu di channel YouTube aku secara tulis dan episode tutorial and tips 2. Kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana cara kita mengontrol emosi saat kita itu saat orang lain masih disalahkan. Jadi kan gini, kan kita dari pengalaman saya waktu seminggu yang lalu kan saya pernah mendengar kabar bahwa orang tua saya itu pernah menyalahkan orang lain mengungkapkan masalah, padahal mereka tuh sebenarnya orang tua saya tuh udah janji untuk beresin kamar hotel. Namun aku tuh tidak sebenarnya bukan aku loh yang nyalahin, tapi orang lain yang disalahkan kepada orang tua. Kenapa? Karena kan masanya kan tetap prasangka baik kepada orang lain. Jadi aku tuh bukan bermaksud sebagai orang pelakunya ya. Jadi kan masanya bukan di diri kita sebenarnya berprasangka baik itu memang sikap yang sangat penting untuk manusia, karena kan kita kalau masalah orang tua salah yang misalkan kita diam aja. Namun tetapi kita kadang tuh masa emosi dan kita nonton itu marah kepada mereka ya yang sebagai yang berbuat salah. Jadi mau kalau kita mendengar sesuatu kita harus menahan emosi kita supaya emosi kita tuh tetap kontrol dan kita tidak mudah marah. Oke, nah bagaimana cara untuk melakukannya? Nah pertama cara untuk melakukan prasangka baik ketika orang lain salahkan adalah gini. Pertama, tetap prasangka baik. Dari prasangka baik ini kita harus tahu bahwa orang-orang itu sendiri itu mungkin mereka yang salah. Anggap saja masalah orang itu sebagai pasir buat kita dan pengingat buat kita bahwa kita tuh manusia nggak pernah terlepas dari kesalahan. Kemudian yang kedua tetap menahan nafas ya. Ketika kita tidak boleh, jadi kita menahan nafas sejenak gitu, mengenang nafas tuh harus lakukan kita pada diri kita sendiri. Sebenarnya kita bukan kita yang salah, supaya kita tidak merasa stres kalau kita tuh nggak suka nih orang lain disalahin terus oleh sama orang terdekat kita. Jadi mau tidak mau, jadi nggak boleh stres, harus berikan nasihat yang baik. Kemudian yang ketiga ini kalau kita bukan sebagai pelaku, kita harus memberikan pengalaman pada orang lain bahwa berikan nasihat ya, kalau memberikan nasihat yang sangat baik ya. Jadi kalau kita misalnya orang lain sebagai seorang netizen, sebagai seorang warganet, kita tuh sama menasehatinya itu dengan cara udah tenang saja. Jadi kita menggunakan kata-kata yang lembut dan halus. Terus juga hindari perbuatan kata-kata yang bisa menyinggung orang lain seperti kata-kata yang kasar ya. Jangan mudah terpedaya dengan beberapa sosial media yang tidak benar. Supaya kenapa tujuannya? Kan kita sebagai warga Indonesia yang baik kan harus memberikan contoh yang baik kepada orang lain walaupun mereka tuh perilaku seperti itu. Kemudian yang keempat adalah gini. Yang keempat harus bersikap empati. Jadi kalau kita teman kita sudah menganggap orang lain maksud dengan nasihat kita yang bagi tugas, kita harus menjaga empati kita dengan cara membiarkan orang melakukan supaya sendiri. Kalau ada yang salah ya udah membiarkan orang lain melakukannya. Jadi kita itu harus tahu bahwa bahwa bagaimana kita harus mengikuti jejak teman kita saat mereka ke orang lain. Dan yang terakhir adalah kalau orang yang berbuat salah dan kalau kita harus lakukan dengan ikhlas. Jadi jika orang lain yang berbuat salah, kalau yang bukan kita sebagai pelaku dari teman kita, ya udah kita lakukan sesuatu dengan ikhlas sebagai penggantinya dengan melakukan kegiatan lain supaya kita itu masih lebih tenang bahwa kita nggak sampai seperti itu. Ya seperti contoh kalau kita kamarnya belum beres, ya udah kita pulang saja dulu, saya ikhlas. Jadi ataupun dengan sama menentukan keputusan yang dilakukan oleh diri kita sendiri itu harus kita ubah ya kalau misalnya keadaan yang mendadak, jadi dilakukan orang lain. Lakukan saja juga dengan ikhlas. Jadi pesan saya sebagai para netizen, jadi kan saya sebagai orang netizen itu cuma menyarankan kalian sebagai orang lain ya. Kalau kalian berbuat salah, ya udah jangan terlalu lakukan mereka sendiri yang harus dimarahin dan sehatin. Tapi bukan jangan sama kalian ya, yang kalian biarkan orang tersebut bisa menyadari apa kesalahan yang mereka lakukan. Dan yang paling penting sekali berdoa saja kepada mereka supaya masalah itu bisa semoga segala urusannya bisa dipermudahkan dan tidak mengubah keputusan yang tidak. Oke, untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat dan dapat biasa untuk follow sosial media aku, komen dan juga subscribe channel aku di sini untuk kita bagaimana saya mengendalikan kontrol dan emosi secara mental maupun sesuai dengan tindakan untuk versi kalian saat orang lain tuh berbuat salah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.